Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Karena Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat besertakan salam selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Terlebih dahulu, cuma ini yang hadir. Ya, Pak. Kemana teman-teman yang lain? Sudah hadir, Pak. Kurang tahu, Pak. Ada yang tahu apa alasan? Tidak Ada ada, Pak. yang pulang kampus, Pak. Jadi sebelum itu aku kasih tahu ya, kalian harus rajin-rajin masuk. Soalnya ini waktu pelajaran kita sudah mau selesai. Kita ini sudah mau masuk UAS. Jadi bilangkan sama teman-temanmu yang lain untuk masuk di semua MK, bukan cuma MK yang Bapak, tapi semuanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi pertama-tama itu kita akan belajar tentang kelangkaan. Ada yang tahu apa itu kelangkaan? Seperti apa? Tidak tahu, Pak. Nah, yang lain? Contohnya Masa kamu tidak pernah mendengar kata langka? Contohnya seperti ini. Hal-hal yang terbatas. Iya, contohnya seperti apa? Coba berikan contoh. Contohnya seperti ini. Yang kita ambil contoh salah satunya di salah satu makhluk hidup. Makhluk apa itu? Seperti harimau. Harimau itu tidak di semua daerah atau tidak di semua tempat kita dapat kita temui. Iya, itu salah satu masuk dalam. Jadi, kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Kan manusia ini sifatnya tidak terbatas. Ketika dia mempunyai satu, pasti dia mau yang lain lagi. Maksudnya yang pertama dia dapatkan ini dia tidak puas dengan yang ini. Jadi dia itu masih mau yang lebih baik lagi. Dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Sedangkan kita kan mau. Sedangkan misalnya kita mau suatu barang. Terus kalau kita sering sekali membeli itu barang, pasti lama-lama barang itu akan habis. Ya, ciri-ciri kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan adalah sumber dayanya sulit untuk didapat, untuk diperoleh atau tidak cukup, yang menyebabkan alat pemuas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Terus keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir, itu juga termasuk dalam ciri kelangkaan. Kemudian terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Kemudian melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok yang terbatas. Dan terakhir, setiap konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut. Bahkan bisa mengorbankan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang utama. Sumber daya alam, ada yang tahu? Coba Arif dan tadi dan mengatur Rifai juga satu. Kenapa kamu tidak tidur tadi malam? Tentang sumber daya alam. Iya. Ya. Salah satu contohnya itu ini kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam yang berasal dari alam. Iya. Salah satunya contohnya itu kebutuhan sehari-hari. Seperti sayur. Sayur itu ya seperti sayur. Contohnya sayur ini, mungkin yang jarang kita ketahui sayur lilin. Sayur lilin itu tidak semua daerah kita temui. Itu salah satu sayur yang paling langka. Itu kebutuhan yang selalu kebutuhan manusia. Ya, ada pendapat yang lain tentang kelangkaan sumber daya alam. Kalau saya kelangkaan sumber daya alam punya gas bumi dan bumi, punya gas bumi. Seperti gas-gas ini kan jarang
bergerak itu Iya. salah satu kelangkaan. Jadi kelangkaan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya alam, sumber daya biotik seperti tumbuhan dan hewan, serta sumber daya abiotik seperti air, minyak, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan pertambangan itu seperti perhiasan itu dia masuk dalam sumber daya alam. Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, cuma malas. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu kan kian hari kian meningkat, jadi otomatis kebutuhan manusia juga bertambah. Ketika kebutuhan manusia itu bertambah dan itu akan menyebabkan jumlah produksi itu bukan dibilang lambat, cuma produk yang barang yang diproduksi itu kurang, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terus rendahnya kemampuan produksi, ya seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kemampuan produksi misalnya cuma sedikit, ada pokoknya kurang lah, seperti itu. Kemudian perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis itu seperti daerah perkotaan, kan itu berbeda kan? Ya. Sedangkan di desa itu kebanyakan dia masih belum banyak penduduknya, sedangkan di kota itu padat. Di desa misalnya kita apa biasa yang langka-langka di desa? Yang bagi orang kota itu barangnya langka tapi dari desa. sayur-sayuran. Sebenarnya kalau menurutku sebenarnya kalau di desa itu yang langka, kalau seperti sayur-sayuran itu tidak langka, hanya saja menghambat seperti infrastruktur jalan yang kurang bagus, sehingga distribusi barang-barang dari perkotaan dan ke desa ataupun dari ke desa ke kota itu bisa terhambat ataupun tidak lancar. Kemudian terjadinya bencana alam dan pandemi. Misalnya terjadinya bencana alam yang misalnya tsunami misalnya, tanah longsor, terus misalnya ada orang yang misalnya menanam pohon jati di gunung-gunung, terus itu ketika tanah longsor itu kan pohon jatinya pasti rubuh kan, itu membuat kualitas kayu-kayunya menjadi tidak bagus, sehingga produk jadi ini juga masuk ke bagian produksi yang rendah. Kemudian terjadinya perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Dapat terjadinya kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Harga akan melambung jika permintaan lebih besar daripada sumber daya. Angka pengangguran meningkat. Ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja yang menyebabkan angka PHK meningkat. Kemudian angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat. Minimnya kemampuan daya beli berdampak pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan, sehingga memicu munculnya kemiskinan dan mengakibatkan manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, hal itu yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Karena dia sudah kekurangan tadi, mungkin dia bisa mencuri orang. Merampok. Ya, kemudian kita masuk dalam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ialah segala hal yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidup untuk memiliki dan menikmati kegunaan dari suatu barang atau jasa, sehingga memberi kepuasan bagi jasmani dan rohaninya. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan apa? Kebutuhan Kalau tidak ada orang hapus konsumsi. primer. Kebutuhan primer. Ya, bukan sekunder. Nanti Kebutuhan bapak primer dan kebutuhan sekunder. sekunder.
kebutuhan ini. Kebutuhan Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup layak. Kebutuhan ini berupa makanan rumah, sandang pangan, dan pakaian. iya. Terus yang kedua, kebutuhan Sekunder. ya sekunder, kebutuhan Sekunder. sekunder. Ya. Kebutuhan yang muncul Ya, mobil, motor, motor, emas, Handphone, handphone, istri baru. Iya itu juga. beli helikopter. Terus yang ketiga apa? Ini yang terakhir. Kebutuhan tersier. 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 Kamu sudah belajar berapa tahun tapi tidak tahu Bapak. Lupa Bapak. Ya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang kualitasnya tinggi atau mewah. Manusia memenuhi kebutuhan ini hanya bersifat hiburan Ya, atau gengsi. betul. Seperti pergi ke hotel. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan perorangan. Kebutuhan ini bersifat individu dan pribadi. Contohnya, meskipun kamu dan temanmu belajar sama-sama belajar di sekolah yang sama, tapi kebutuhan belajar kalian akan berbeda. Iya. Kemudian kebutuhan kolektif. Kebutuhan yang berasal dari masyarakat, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Ini mengartikan bahwa sumber daya yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya puskesmas, layanan sampah keliling, konseling di sekolah, stasiun kereta api. Yang terakhir, kebutuhan manusia berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang sekarang ini tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat ini juga. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi darurat, seperti makanan saat lapar, minuman saat haus, dan obat saat sakit. Itu tidak bisa ditunda. Itu kebutuhan yang sekarang. Kemudian ada kebutuhan mendatang. Kebutuhan ini masih bisa ditunda karena bersifat antisipatif atau jaga-jaga seperti menabung, dana pensiun, dan asuransi kesehatan. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, jadi mungkin pertemuannya bisa kita lanjutkan minggu depan. Nanti Bapak akan kirim materi di kelas, terus nanti kalian buat resume untuk tidak materinya yang ini, nanti kalian buat resume lagi untuk materi selanjutnya sebanyak 3 halaman. Baik Pak. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak tidak kasih bertanya tadi soalnya waktu Bapak sudah mengikuti. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.